Izin buka masker. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Mohon izin tidak menyapa lagi satu persatu, karena tadi sudah banyak dicapa. Para semeton sareng sami, yang pertama Titiang menyampaikan apresiasi terhadap apa yang sudah dihasilkan oleh Yayasan Janahita Mandala, melahirkan satu karya sarasastra yang kedua. Ini bukan main-main, menghasilkan yang pertama saja sudah sulit, apalagi menghasilkan yang kedua. Dan kita berharap akan muncul yang ketiga dan keempat. Apalagi kita membicarakan sebuah tema yang sangat beragam tentang kebudayaan Bali. Makanya sekarang dibingkai dalam apa yang disebut dengan narasi pusparagam pemikiran kebudayaan Bali, karena memang kebudayaan Bali itu pusparagam seperti kebun bunga ya, dengan warna yang sangat beragam dan juga jenis yang juga beragam. Dan saya teringat satu pidato Bung Karno sebenarnya tentang pusparagam ini, karena beliau melihat bahwa kebudayaan itu memang hidup dalam taman sari, keberagaman. Kita mengatakan bahwa kebudayaan itu tidak bisa dinarasikan atau dibuat menjadi sesuatu yang seragam, tetapi kebudayaan itu harus dihormati dan diakui sebagai bagian dari keanekaragaman, kepusparagaman. Itulah sebabnya beliau mengatakan bahwa kita memang berada dalam keanekaragaman, pusparagam, termasuk kebudayaan Bali. Dan buku ini menarik karena menurut saya bisa mengangkat tema-tema yang menjadi sangat penting di dalam pembicaraan tentang kebudayaan Bali. Tadi mulai dari bahasa, kemudian bicara soal perempuan dalam sastra, bicara soal seni pertunjukan, seni lukis, dan juga kalau kita melihat juga peran inteligensia dalam kebudayaan Bali. Jadi tema-tema yang menurut saya sangat penting sekali kita diskusikan di dalam pembicaraan tentang kebudayaan. Dan tentu kalau kita ingin lebih tajam lagi, kalau ini adik-adik Gen B ya, generasi baru Indonesia, tentu tadi apa yang disampaikan Pak Wagub sangat penting sekali, bahwa antara modernitas dan tradisi, antara kebudayaan dan teknologi bukan sesuatu yang sifatnya diametrikal atau posisi biner. Tetapi kita bisa mengatakan dua hal ini bisa saling memperkuat satu sama lainnya. Bahkan di negara-negara yang sekarang ini bisa melompat dalam kemajuan teknologi adalah negara-negara yang juga mempunyai akar kebudayaan yang cukup kuat dan melakukan reformasi dan revolusi bahkan kebudayaan itu secara terus-menerus, sehingga menghasilkan sebuah lompatan yang cukup luar biasa. Bisa kita lihat Jepang misalnya dengan religi Tokugawa, kemudian revolusi kebudayaan di China, kemudian kita lihat di Korea Selatan juga dimulai dengan sebuah reformasi kebudayaan. Bahkan kalau kita lihat lagi di Eropa juga ada reformasi etik yang juga dijalankan, termasuk juga kalau kita melihat perkembangan-perkembangan di negara-negara lain. Jadi esensi dari kemajuan teknologi dan juga modernitas itu ada pondasinya, yaitu kebudayaan. Jadi kalau kita ingin melihat lebih jauh mengapa sebuah negara itu bisa berhasil dibandingkan negara lain, saya kira yang paling awal kita lihat adalah kebudayaannya. Karena di situ jiwa dari masyarakatnya, ada jiwa dari bangsanya, dan kita bisa mengatakan apakah sebuah masyarakat atau bangsa itu bisa melakukan sebuah perubahan yang besar kalau kita bisa mengatakan apakah dia mempunyai kesadaran tentang kebudayaannya. Nah, oleh karena itu pembicaraan kita hari ini sangat penting sekali, kita bicara kembali soal kebudayaan tetapi tidak lepas dari konteks perubahan yang terjadi. Kita tahu sekarang ini memang era revolusi 4.0,
artificial intelligence, Internet of Things, virtual reality, big data dan lain-lain, itu memang suatu keniscayaan dan memunculkan disrupsi ya. Tetapi menurut saya salah satu hal yang perlu kita lihat bahwa semua perubahan yang terjadi dalam hal teknologi dalam sejarah peradaban manusia itu tidak punya garis merah atau benang merah yang sangat kuat, yaitu bahwa dimulai dengan semangat inovasi yang muncul dalam perubahan kebudayaannya. Tidak ada satu perubahan peradaban tanpa inovasi ya. Dan setiap inovasi tidak bisa melupakan subjek utamanya yaitu manusia. Itu tadi Pak Wagub sudah memberikan penegasan cukup penting ya menurut saya. Satu hal yang memang menjadi kritik kita terhadap berbagai perkembangan teknologi yang sekarang ini muncul. Kalau Anda baca tulisan-tulisan tentang teori kritik atau bicara soal perspektif yang lebih kritis dalam melihat kemajuan teknologi, semua orang mengatakan bahwa kemajuan teknologi itu tidak boleh melupakan satu hal yang paling fundamental di dalam perkembangan teknologi itu adalah manusia. Dan di dalam manusia itu pun ada satu hal yang tidak bisa dilupakan yaitu jiwa, spirit. Nah itulah sebabnya mengapa kalau kita bicara kebudayaan Bali itu tidak boleh lepas dari membicarakan manusia dan tidak boleh lepas dari membicarakan spiritnya, jiwa atau rohnya. Nah, esensi membicarakan roh ini merupakan sesuatu yang menurut saya harus kita tidak boleh berhenti di dalam membicarakan kebudayaan itu dalam pengertian artificial, permukaan ya. Kadang kita kan bicara kebudayaan itu yang kasat mata terlihat, yang hanya estetik ya. Estetik itu indah, keindahan. Tetapi kalau Bali membicarakan kebudayaan tidak estetiknya saja. Di dalam kebudayaan itu ada etiknya. Dan di dalam etik itu ada yang namanya tatwanya. Ada namanya filosofinya, ada jiwanya. Nah, ini yang kemudian di dalam konstruksi jiwa itu disebut dengan Satyam Siwam Sundaram. Satyam kebenaran, siwam kesucian, kebajikan, sundaram keindahan. Ini suatu yang tidak bisa lepas ketika kita bicara soal spirit atau jiwa dari kebudayaan. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian ketika sebelum membaca detail semua isi buku ini, teman-teman bisa mulai dengan itu. Memahami kebudayaan Bali, memahami 3 hal ini. Estetikanya, kita harus apresiasi, kita beri penghormatan dan bahkan bukan hanya sekedar konservasi tetapi juga kita majukan seni pertunjukan, seni sastra, apalagi seni-seni tari, itu semua harus kita apresiasi dan majukan. Tetapi jangan lupa kalau kita bicara estetik harus juga masuk ke dalam etiknya. Karena setiap pertunjukan di Bali, apakah juga setiap ekspresi seni yang dibangun di Bali, itu ada sisi etik yang diterapkannya. Coba Bapak Ibu sekalian bersama Tuan Sarang Sami melihat bagaimana etik itu dibangun di dalam perilaku, dalam berkesenian juga. Saya kira Prof. Rai pasti sangat familiar dengan ini. Sesana dan juga etika, baik itu yang dibangun oleh Pregine itu adalah orang yang pelaku seni, baik itu undagi, baik itu orang yang melakukan fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat, itu punya kerangka etik. Bahkan Sulingge, gitu, Pandite, Guru Loke itu harus memegang etiknya. Karena etik itu adalah ikatan atau sabuk yang paling penting di dalam membangun keteraturan sosial masyarakat kita. Jadi kalau kita lepas atau lempas dengan etik, dengan sesana, itu akan menjadi masalah baru. Gitu. Oleh karena itu etik ini yang harus kita pegang terus. Gitu.
masyarakat yang baik di dalam masyarakat Bali, peradaban apapun, saya kira dimulai dengan masyarakat yang melakukan satu upaya untuk meneguhkan etiknya. Makanya ada yang mengatakan bahwa masyarakat itu kebudayaannya diukur dari perilaku etik masyarakatnya. Kita nggak perlu banyak bicara slogan, tetapi etiknya kita lihat. Benar nggak Trihita Karana itu muncul dalam etik? Membadan, istilah yang sering saya sekarang mau populerkan, estetik yang ada. Nah itu pertama, saya ingin teman-teman Gen B supaya tidak tersesat membaca buku ini. Ini kok pusparagam isinya macam-macam. Nah gimana cara membaca yang baik? Itu membaca dari 3 kerangka ini. Etik, estetik, dan tatwa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyatakan bahwa di balik semua tulisan di dalam buku ini, itu teman-teman akan melihat ada sesuatu yang diangkat. Yaitu apa yang kita sebut sebagai intelektual dan intelektualisme. Jadi di balik semua karya itu adalah produk dari intelektual dan intelektualisme. Dalam beberapa tulisan di dalam buku ini disebut sebagai inteligensia. Itu sama aja, inteligensia dan proses intelektualisme. Nah, bagi saya sederhana, kalau baca buku ini dari awal sampai akhir akan menemukan banyak nama orang besar. Di balik semua karya yang lahir, yang dibahas dalam buku ini, bahkan orang-orang besar itu ada di Ubud. Jadi kita sebenarnya secara implisit diajak untuk bicara soal intelektual dan intelektualisme. Itu yang saya ingin sampaikan ke teman-teman. Tadi apa yang disebut dengan intelektualisme dan intelektual di dalam, kalau di situ ada Cokorda Rai Sudarte, ada nama-nama besar lainnya seperti kalau di Ubud saya kira kalau kita melihat nama-nama besar di Ubud cukup banyak, saya sampai membuat catatan khusus untuk melihat tradisi intelektual dan intelektualisme di Ubud. Kita mulai dari Sugro Pekulun di Betaro Cokorda Gede Sukowati, beliau adalah seorang yang sangat pemberani, sangat cerdik, dan punya kemampuan yang menurut saya juga mencerminkan melampaui zamannya. Jadi beliau adalah the founders dari Ubud begitu ya, meletakkan dasar-dasar Ubud yang sangat kuat. Kemudian kita juga pernah mendengar kalau Anda akan melihat Ubud ada Sugro Pekulun Cokorda Raka Sekwati yang dulu beliau adalah orang terdidik pertama. Nah ini nanti saya akan cerita gimana Cokorda Gede Sekwati menyekolahkan anaknya untuk merelakan menyekolahkan anaknya untuk sekolah bukan oleh para pendeta seperti biasanya, tapi masuk ke dalam sekolah opleading school di Probolinggo. Itu sesuatu yang menurut saya satu hal yang melampaui zamannya. Kemudian kita juga tahu nama Ide Sugro Pekulun Ide Cokorda Ngurah selain kau yang kemudian nulis Kekawin Gajah Mada. Ini juga luar biasa menurut saya. Kemudian di luar itu banyak sekali intelektual Ubud yang punya inteligensia yang luar biasa dan melampaui zamannya seperti Ide Bagus Putumaron. Ini kakek dari Gus Putra yang ada di sana. Ada Ide Bagus Rai, ada Ide Bagus Oke. Ide Bagus Rai dokter, Ide Bagus Oke insinyur pertama di Bali. Jadi luar biasa Ubud ini bisa melahirkan bukan hanya presiden pertama, tetapi juga melahirkan insinyur pertama dan dokter pertama. Anggota Poskrat dulu, Cokorda Raka Sekwati. Ini di generasi beliau itu melahirkan banyak figur-figur intelektual yang luar biasa. Kemudian setelah itu kita juga pernah mendengar Lempad, maestro yang luar biasa. Yang kemudian juga bisa melahirkan banyak sekali karya-karya yang menurut saya sudah melampaui zaman itu. Sudah keluar dari kotak tradisi yang ada gitu. Kemudian
generasi berikutnya tidak berhenti gitu. Ubud melahirkan intelektual dan intelektualisme yang luar biasa, misalnya Cokoderai Sudarto itu tadi yang dibahas. Itu luar biasa, sekolah di Banaras University tahun 1955 dan kemudian melahirkan banyak karya dan juga berperan di dalam berbagai perdebatan diskursus tentang agama dan berperan penting bukan hanya intelektual organik. Ya. Kemudian Cokoderake Drane itu juga hukum adat ini luar biasa menurut saya, termasuk Cukre Pekulun Cokodo Gede Agung Sekuati, ayah dari Cokodo Putra dan juga Cokodo Oke Sekuati. Jadi itu menurut saya intelektual organik yang tidak terpisah dari masyarakatnya, yang kita sebut sebagai intelektual yang justru menjadi inisiator dari perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, oleh karena itu saya kira yang penting bagi kita Gen B ini adalah apa yang menyebabkan muncul atau lahirnya intelektual dan intelektualisme itu. Apa kondisi yang memungkinkan muncul Cokodengurah Sarenkau, Ide Bagus Putumaron. Apa yang memungkinkan muncul Cokoderai Sudarte? Mengapa muncul Cokoderake Drane dan lain-lain? Itu tentu ada beberapa sebab yang harus kita lihat lebih jauh lagi. Dan saya menemukan ada 6 poin yang perlu kita pelajari dari kelahiran intelektual dan intelektualisme di Ubud itu. Yang pertama menurut saya berpikiran jauh melampaui zaman. Ini menurut saya visioner ya. Jadi tokoh-tokoh ini menjadi tokoh besar karena dia bisa visioner. Tidak berpikir hari ini, pragmatis, tetapi berpikir sesuatu yang jauh ke depan. Nggak mungkin kita bicara Ubud saat ini kalau Sugre Pekulun Cokorda Gede Sekuati tidak menyekolahkan anaknya sampai diberikan kesempatan sekolah ke Jawa. Tidak mungkin ada Ubud kalau Cokorda Gede Sekuati, Sugre Pekulun, beliau tidak berpikir jauh ke depan setelah Belanda ini tidak ada seperti apa. Nah itu berarti beliau sudah berpikir yang jauh. Itu menurut saya satu poin penting. Yang kedua yang juga sangat penting adalah berpikir terbuka. Apa yang terjadi pada leluhur kita masa lalu itu adalah beliau tidak a priori, tidak menutup diri dengan bergaul dengan berbagai pandangan dan juga pemikiran-pemikiran dari luar. Walter Spies, Bonnet diberikan tempat. Bahkan beberapa orang di Ubud ini juga menjadi orang yang sangat terbuka, bahkan menjadi asistennya Margaret Mead dulu, terbuka sekali berinteraksi dengan dunia luar. Saya kira itu yang menjadi poin mengapa lahir intelektualisme di Ubud, karena berpikir terbuka. Yang ketiga, berpikir inovatif. Ini juga salah satu cirinya. Jadi bagaimana mengatasi masalah, memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Jadi itu yang membuat kemudian dia bergerak terus, dinamis begitu. Inovatif. Jadi nggak mau seperti stagnan begitu, berhenti, tapi mencari jalan bagaimana cara menemukan sesuatu. Nah ini menurut saya salah satu yang penting karena melahirkan sintesa-sintesa baru. Pitamaha nanti mungkin Pak Kun jelaskan bagaimana dia bisa menerima satu konsepsi knowledge dari barat begitu untuk kemudian dia olah gitu berdasarkan local genius dia menghasilkan sesuatu yang inovatif. Itu poin penting, local genius terbuka tetapi dia inovatif. Jadi adik-adik sekalian kita belajar tentang berpikir inovatif di sini. Nah yang keempat itu percaya diri. Itu luar biasa menurut saya, satu hal yang perlu kita teladani ya dari apa yang dimiliki. Cokoda Gede Sekuati beliau percaya diri. Cokoda Agung Sekuati, papahnya Cokoda Putra Sekuati, Cokoda Aceh, kalau ke Jakarta ya pakai pakaian Bali itu. Pakaian Bali
sampai di sini saput ide. Kemudian pakai kadutan, keris, jalan-jalan di Jakarta, di Batavia, bisa ke istana, ke tempat embassy dan lain-lain, tetap percaya diri. Itu menunjukkan bahwa manusia Bali harusnya punya satu pondasi penting dalam karakter percaya diri. Jangan inferior kompleks. Harus berani untuk menampilkan diri. Dan saya kira sekarang sudah mulai banyak sih yang mau menampilkan diri, karena Presiden Jokowi upacara pidato kenegaraan dia pakai pakaian adat gitu. Pakaian Bali juga berapa kali beliau, dan itu tukang hiasnya Pak Kun. Itu artinya kita bisa mengekspresikan diri secara kuat gitu ke publik, tidak hanya dari penampilan tetapi juga pandangan gitu. Ini penting Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya kebudayaan yang hadiluwung tetapi tidak expose, tidak menyampaikan, menyampilkan itu secara kuat, itu orang akan tidak tahu gitu. Bahkan kita akan harus menyampaikan itu dengan percaya diri. Nah, itu yang keempat. Kelima, tidak berhenti untuk literasi, budaya literasi itu tidak pernah berhenti. Kita lihat dari Cokodeng Ngurasain Kau, beliau tidak pernah berhenti untuk membaca, berdialog, berpikir kritis terhadap teks yang ada dan kemudian melahirkan teks-teks baru. Jadi tradisi literasi kan tradisi membaca, kalau di Bali itu dimulai dengan membaca. Membaca kekawin, membaca geguritan, membaca. Jadi esensinya membaca. Tetapi dalam membaca di situ ada upaya untuk mengkontekstualisasikan, mengapresiasi. Itu ngartos, itu ngarti. Memberikan arti, tetapi memberikan arti itu selalu kontekstual. Nanti orang berpikir, oh ya gitu kita kontekskan teks itu. Tetapi tidak berhenti di apresiasi, ada kritikal juga untuk melihat sisi-sisi kritis dari teks itu. Kemudian baru kita bicara kreasi, bicara menciptakan sesuatu yang baru gitu. Nah, para leluhur kita termasuk Cokodeng Ngurasain Kau ini, beliau tidak berhenti untuk melakukan budaya literasi dan terus dilakukan gitu, bahkan melahirkan karya-karya yang hebat gitu. Nah, yang terakhir saya ingin mengatakan bergaul dan berjejaring. Jadi enggak kuper gitu. Jadi kita juga tahu bahwa Ubud ini pernah melakukan pameran tahun 1930 di 31 ya, di Paris begitu. Kita enggak pernah kuper, kosmopolitan cara berpikirnya, terbuka dan berjejaring, bersahabat dengan siapa saja. Kalau teman-teman sempat nanti mampir ke Puri Saren, itu di situ ada buku tamu. Ya, buku tamu disimpan masih oleh Cokodeng Putro itu. Siapa saja yang pernah datang ke Ubud, Charlie Chaplin sampai dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa walaupun mereka tamu, tetapi jejaring dan pergaulan yang akan dibangun oleh para leluhur kita masa lalu itu sampai melintasi batas-batas negara begitu. Dan interaksi itu dibangun dengan korespondensi, surat, apresiasi, dan itu menurut saya sesuatu yang harus kita pelajari. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian ini, karena ini teman-teman berasal dari suku dan juga budaya yang berbeda, tetapi kalau kita belajar dari buku ini yang mengangkat kebudayaan Bali, ada 6 poin tadi yang penting untuk kita ambil sebagai intisari karakter dan jiwa yang harus kita perkuat gitu ya. Itu tadi saya ulangi, 1, berpikir melampaui zamannya, visioner, berpikir terbuka, ketiga kita berinovatif, keempat kita mengatakan bahwa percaya diri, kelima kita tidak berhenti untuk meneruskan budaya literasi, dan yang keenam kita bergaul dan berjejaring. Saya kira itu bukan sesuatu yang khas Bali, teman-teman di budaya lain kalau ingin melakukan mengambil roh dari
apa yang sudah dihasilkan oleh para pendahulu kita bisa mengambil roh itu. Nah, mungkin kita sebut apa sad silekrame gitu ya, mungkin 6 kalau istilahnya sekarang kan sad kerti, ini sad silekrame yang harus kita miliki kalau kita mau mendamaikan kebudayaan dengan modernitas itu di daerah-daerah baru. Jadi jiwanya itu. Nah, saya harap mata air kesadaran yang sudah dibangun oleh para pendahulu kita, leluhur kita, lelangit kita itu diteruskan terus. Karena menurut saya salah satu hal yang penting dari Ubud adalah mandala kesadaran itu. Jadi kalau di buku ini adalah ada beberapa yang Ubud ini dipenuhi sebagai dengan mata air yang luar biasa menjadi kolam kesadaran kita bersama, dan menurut saya esensi dari kolam dan air kesadaran itu adalah dia bermanfaat, berguna bagi penyembuhan peradaban kita semua. Saya kira itu saja. Saya akhiri dengan Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Tadi saya dengar menarik sekali Bapak jika kebudayaan ini dipadukan dengan era digital. Yang dimana kami sebagai generasi muda tentunya Bapak era digital salah satunya teknologi yaitu PC dan handphone sudah menjadi alat atau komunikasi yang sering kita gunakan. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah terkait apakah ada kemungkinan dominan dari modernisasi ini, salah satunya teknologi akan menggeser dari substansi kebudayaan. Dan yang kedua, menurut pandangan Bapak, bagaimana strategi kebudayaan ini masuk ke dalam era modernisasi? Kemudian pertanyaan yang terakhir, Bapak mohon maaf ini jika banyak pertanyaannya, karena saya penasaran sekali Bapak terkait dengan kebudayaan, apalagi Bapak ya. Yang terakhir adalah, adakah keberadaan hukum adat dalam menghadapi modernisasi kebudayaan Bali di era digital 4.0 ini ketika di kemudian hari ada dominan modernisasi utamanya teknologi? Terima kasih Bapak. Pertanyaannya bagus banget ini. Jadi kadang ada yang salah dalam melihat di revolusi industri ini. Karena revolusi industri 4.0 ini kan bagian dari serangkaian revolusi yang terjadi kan. Revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, revolusi industri ketiga, dan revolusi industri berikutnya. Tetapi yang satu hal yang penting ketika melihat perjalanan revolusi yang terjadi dalam rangkaian serial ini adalah revolusi industri 4.0 ini mendisrupsi lanskap sosial, ekonomi, dan politik kita secara lebih cepat, lebih masif dibandingkan revolusi-revolusi industri yang lain. Itu satu. Dan ketika terjadi disrupsi, ini kita harus belajar disrupsi itu akan membuat apa yang menjadi knowledge dan skill yang kita yakini sangat penting di masa saat ini, karena esensinya dari disruption itu, esensi dari apa yang kita yakini sebagai knowledge dan skill hari ini sebagai sesuatu yang penting, belum tentu 5 tahun ke depan atau bahkan 1-2 tahun ke depan itu belum tentu itu relevan lagi. Karena cepatnya disruption itu. Kemudian pada saat yang bersamaan akan muncul emerging skill dan emerging knowledge, bahkan emerging job di tengah disruption yang cepat itu. Bayangkan sekarang ini kalau dulu tahun 70-an, 80-an yang kita sebut sebagai orang yang punya kekayaan yang sangat besar adalah orang yang menguasai sumber daya alam, tambang, minyak, dan lain-lain. Tetapi sekarang kita tahu 5 besar dari orang terkaya di dunia bukan raja minyak, tetapi adalah yang menguasai teknologi dan menguasai informasi dan perkembangan adaptasi teknologi yang terjadi. Itu menunjukkan bahwa terjadi perubahan yang cukup luar biasa dari revolusi industri 4.0 itu. Nah, adik-adik justru diajak dalam melihat ini jangan menangkap teknologinya ansih, tetapi menangkap apa yang tengah terjadi dan apa yang harus disiapkan ke depan.
Ya, itulah pentingnya kemudian Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu. Karena apa? Tidak mungkin kita menangkap sesuatu kalau kita tidak diberikan ruang kemerdekaan untuk menguatkan talenta-talenta kita sendiri gitu. Karena ini berubah cepat gitu. Perubahannya cepat sekali. Kita nggak bisa tangkap kalau kita tidak punya kemerdekaan. Nah, kemerdekaan yang sangat penting adalah kemerdekaan untuk mendapatkan, mencari pengetahuan itu. Jadi sekarang kan dengan internet kita bisa tahu pengetahuan itu ada dari di mana saja, siapa saja, dari mana saja kita bisa dapatkan. Misalnya menyebut tadi beberapa yang disampaikan Michael Foucault misalnya. Adik-adik bisa googling sekarang Michael Foucault, ketemu langsung. Itu artinya tanpa classroom pun, tanpa sekolah pun Anda bisa mengetahui itu. Nah, esensi dari strategi yang tadi yang harus dilakukan adalah kita melakukan mulai dengan kemerdekaan untuk mencari dan mendapatkan pengetahuan itu dan mengembangkan pengetahuan kita sendiri. Itu sebenarnya esensi penting di tengah perubahan yang terjadi. Tetap ke subjek manusianya. Manusia itu harus tidak ikut larut terlindas oleh perubahan teknologi, tetapi dia bisa menentukan sendiri masa depannya melalui pengetahuan yang dia bangun sendiri. Yaitu melalui Merdeka Belajar. Kalau adik-adik ke depan ingin menjadi seorang saintis ya, Anda harus mengembangkan talenta dengan kemerdekaan belajar, mencari ilmu yang berhubungan dengan itu. Kalau menjadi seniman yang hebat, talenta Anda di bidang seni, cari di situ. Kalau talenta Anda di olahraga, Anda harus mengembangkan talenta Anda di situ. Jadi esensinya pada individu. Nah, ini sesuai dengan tulisan Prandema Desidemen dulu. Nandurin karang awak itu sebenarnya memperkokoh diri dengan berbagai pengetahuan yang kita ingin dapatkan sehingga menjadi batu karang yang sangat kuat di tengah perubahan, arus perubahan globalisasi teknologi yang sangat cepat. Menjadi diri sendiri dengan pegangan itu. Nah, Anda akan tidak larut tergilas oleh perubahan yang teknologi yang terjadi. Itulah tadi saya sebutkan bahwa tidak bisa lepas bicara teknologi dari manusia. Manusia yang harus menentukan apa yang dia ingin capai, apa yang dia ingin pelajari, dan apa yang ingin dia kembangkan kehidupannya ke depan. Nah, kalau kita masuk ke filosofi itu, adik-adik nggak bingung menghadapi disruption ini. Sekali lagi, teknologi itu alat. Dia tidak bisa menentukan diri kita sendiri di masa yang akan datang. Kita yang menentukan kita mau menggunakan teknologi untuk apa. Nah, itu kembali ke subjek manusia itu. Nah, itulah sebabnya mengapa saya selalu di berbagai forum tadi disebutkan oleh Cok Bayu, saya selalu bicara jangan ngon itu kalau orang Bali ngon kan ngab ya, cepat ngon. Dan ngon itu kan kita takjub, oh hebat gitu. Tapi lupa akhirnya gitu. Bahwa semua perkembangan kehebatan itu di sisinya, di dalamnya ada manusia gitu. Itu yang penting sekali yang saya ingin sampaikan ke adik-adik supaya jangan lepas. Dan ini sesuai dengan filosofi nandurin karang awak yang selalu perkuat diri dengan literasi untuk mencapai sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Nah, mengenai bagaimana kita memanfaatkan teknologi, ini penting sekali. Teknologi berkembang dengan cepat. Masyarakat kadang ada gap memang, bukan hanya dari sisi penguasaan teknologi, tetapi juga gapnya itu pada kepemilikan teknologi juga kan gitu. Jadi kadang kontrol dalam penggunaan teknologi itu kan dikuasai oleh orang lain gitu, bukan oleh kita sendiri. Maka saya selalu bicara soal melokalisasi penguasaan teknologi yang tepat untuk masyarakat. Jadi ada sisi-sisi begini,
teknologi dan pengetahuan itu kan kadang menjadi bagian dari komodifikasi ekonomi juga. Karena dalam teknologi itu pasti ada royalti, ada keuntungan ekonomi gitu. Tetapi kita nggak bisa menolak sama sekali itu. Yang kita lakukan adalah mengambil bagian dari kemajuan teknologi, tapi kita tarik untuk kepentingan kita sendiri gitu. Makanya di sini pentingnya riset sebenarnya, riset dan hilirisasi riset dan pengembangan. Seperti Pak Jokowi sekarang BRIN itu harus diperkuat karena di situ kita punya kemampuan untuk mengontrol teknologi sesuai dengan basis kepentingan kita sendiri. Makanya di BRIN itu Dewan Pengarahnya BPIP gitu, karena ideologi yang akan mengontrol teknologi gitu. Nah itu masyarakat kan tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Teknologi sebenarnya alat ekonomi, tetapi kita bisa ambil itu untuk menjadi alat kita. Nah oleh karena itu harus ada inovasi melahirkan itu, harus ada riset dan inovasi. Nah di Ubud misalnya, kita mungkin saja banyak muncul teknologi yang muncul dari luar, yang membawa misalnya muncul GoFood, Gojek, dan lain-lain. Harusnya kita bisa bernegosiasi untuk melahirkan aplikasi baru yang berbasis pada kepentingan lokal. Sehingga tuan-tuan teknologi itu punya tuan rumahnya sendiri. Misalnya kuliner-kuliner dagang bubuk di Peken itu, selama ini kan tidak masuk di aplikasi besar, harusnya bisa masuk ke dalam aplikasi teknologi yang kita ciptakan. Yang pertama dari Genbi Undiknas, memohon masukan dari Pak Gong Ari Dipayana ya, terkait bagaimana meningkatkan kepercayaan diri generasi muda, supaya tidak canggung untuk mempelajari kebudayaan dalam kebudayaan lokal begitu sekaligus juga kebudayaan asing. Kemudian dari Genbi Unwar ini menarik juga bagaimana hubungan antara pemajuan kebudayaan dengan praktek good governance yang ada di Indonesia. Saya teringat Pak Gong Ari juga pernah menulis tentang praktek good governance di desa waktu itu ya. Ya mungkin beliau saya persilahkan untuk menjawab kedua pertanyaan Genbi dari Undiknas dan Unwar. Oke. Ya. Ini pertanyaannya juga sangat bagus ya, teman-teman dari Undiknas bicara bagaimana cara kita untuk percaya diri. Kemarin Presiden ketika ada sambutan di sebuah ulang tahun partai itu bicara tentang penyakit yang sebenarnya juga disampaikan Bung Karno, inferior complex. Penyakit inferior complex rendah diri. Kita seringkali penyakit ini, sindrom ini muncul karena kita merasa menjadi bagian dari koloni, negara terjajah. Sudah sangat lama, 3,5 tahun dijajah oleh kolonial, maka seringkali warisan dari karakter yang terbangun dari penjajahan itu masih tetap bertahan, itu namanya inferior complex. Bung Karno menyebutkan Minderwaarde inferior complex, penyakit rendah diri. Nah penyakit rendah diri itu satu cara yang menurut Bung Karno penting, dan menurut saya ini juga kita perlu, adalah jiwa merdeka. Jadi salah satu rantai yang bisa, atau cara memutuskan rantai kolonial itu adalah kemerdekaan kan. Bahwa kita melepaskan dominasi ketergantungan pada negara kolonial dengan membangun apa yang disebut dengan jiwa kesadaran baru yang menurut kita penting dan kita perjuangkan. Nah, makanya menurut saya generasi muda Bali harus mulai dengan berpikir merdeka itu. Membangun jiwa merdeka. Tetapi jiwa merdeka bukan identik dengan kebebasan sebebas-bebasnya. Jiwa merdeka itu berhak menentukan sendiri apa yang akan dia cari dan masa depannya seperti apa. Nah, itu tidak serta-merta muncul, harus dimulai dengan literasi. Jiwa merdeka itu kemerdekaan tanpa pendidikan. Nah, ini akan memunculkan ya masyarakat yang merasa bebas tapi ada dalam kebodohan. Oleh karena itu budaya literasi harus sering dibangun dalam masyarakat Bali. Nah, budaya literasi dalam masyarakat Bali kan Prof. Kun sampaikan tidak harus serta-merta membaca tapi menghayati, mengamali.
menjalani apa yang menjadi tradisi. Karena kita, masyarakat kita kan ortopraksis, bukan ortodoksi ya. Ortopraksis itu tradisinya itu dilakukan gitu. Ketika kita hidup dalam ritual misalnya, ritualnya dijalankan. Tapi dalam ritual itu sebenarnya ada latihan, ada pengalaman kan gitu Prof Kun katakan. Seseorang ngayah di sana, memfokuskan dirinya untuk menyelesaikan ritual itu. Kemudian juga ada etosnya, ada yasekertinya yang harus dipenuhi ketika ritual itu terjadi. Kemudian orang menghayati, berperan dalam keseluruhan ritual itu. Jadi kedisiplinan juga ada di situ. Nah, oleh karena itu semua ini harus dipelajari dalam budaya literasi. Jadi belajar itu harus dibangun. Tetapi belajar jangan hanya untuk ke dalam saja. Belajar kita juga belajar keluar gitu. Jangan sampai kita chauvinis gitu. Menganggap apa yang kita miliki, kita warisi ini paling hebat. Kadang-kadang chauvinisme itu kan membuat kita merasa paling hebat, paling bagus, paling adiluhur gitu. Padahal kita belum passing hoppers, kita mengalami, menjiwai kebudayaan-kebudayaan lain gitu. Nah, itulah sebabnya mengapa pengalaman yang dilakukan oleh para pendahulu kita di Ubud luar biasa. Beliau itu mengalami langsung ke Paris. Oh gini loh masyarakat Eropa itu. Mereka lihat kehidupan masyarakat Eropa. Sebaliknya, mengalami orang Eropa datang ke Ubud. Mereka tahu perilaku masyarakat Eropa itu kayak apa. Jadi passing over itu penting gitu. Mengalami, melihat kebudayaan lain untuk mengambil inspirasi pada budayaan kita. Nah itu terjadi di masa lalu. Di Bali itu sangat terbuka karena banyak mengambil dari inspirasi budaya lain. Barong. Coba ada barong yang kita sebut sekarang barong. Di tradisi lain ada barong. Barongsai. Patre-patre kemudian kita sebut sekarang ini sebagai Prade Cina, Wang Kepeng itu kan semua bagian dari adaptasi kita kepada budaya lain. Tetapi kita gunakan untuk diri kita sendiri. Nah intinya yang ingin saya sampaikan, Anda passing over, jangan kuper gitu. Jangan celebingkah batan biu gitu. Tapi harus mengalami juga budaya-budaya lain. Tahun 1150 ketika Bali didirikan dalam dinasti Samprangan, di Eropa sudah di mana gitu. Sehingga kita bisa compare. Kebudayaan di sana sudah maju sekali. China sudah sangat cepat majunya. Jadi kita juga bisa mengcompare dengan kebudayaan lain supaya kita tidak chauvinis. Nah, terakhir ketika kita mengambil dari kebudayaan lain itu bukan berarti kita mengambil meniru begitu saja. Tadi kebudayaan di Bali adalah ekspresi bebas. Dia mengambil orang lain tetapi dia kembangkan untuk diri sendiri. Itu yang disebut inovatif, yang artis. Ngambil teori-teorinya diajarin oleh orang barat, tetapi dia ambil untuk ekspresi sendiri. Melahirkan satu karya-karya yang inovatif. Nah ini menurut saya satu hal yang penting untuk kita sadari supaya generasi muda tidak miskin literasi, bergaul, melihat kebudayaan lain dan menghasilkan sesuatu yang khas menjadi bagian dari kebudayaan Bali. Jangan sampai kita slogan saja membela kebudayaan Bali, kita mengatakan budaya diluhung, tetapi kita tidak atau miskin literasi sebenarnya di dalam banyak hal. Yang governance, bagi saya governance itu ada dalam nilai-nilai masyarakat Bali ya. Cok Bayu sudah riset ini di Batur tentang sistem accountability dalam masyarakat tradisional Bali. Apa yang kita sebut partisipasi, di Bali sudah ada partisipasi sudah sangat lama. Engagement dalam setiap kegiatan publik disebut ngaya. Yang kedua, transparansi. Semua diekspos di dalam rapat atau paruman. Berapa mendapatkan apa dan siapa melakukan apa. Transparan, akuntabel. Dan juga kalau kita melihat apa yang disebut dengan nilai-nilai apa yang sekarang ini transparansi, akuntabilitas,
partisipasi, kemandirian, itu semua sebenarnya di dalam nilai tradisional Bali itu ada. Coba Anda perhatikan paruman di paum di Banjar, paum di Subak, paum di Pura-Pura, semua ada nilai yang dibangun. Cuma memang ada gapnya, kadang-kadang nilai itu tidak dilembagakan, ya kan? Nilai itu sebatas norma, tapi tidak dilembagakan dalam keseharian. Akhirnya muncul oligarki, elitisme dan lain-lain. Tetapi esensi bahwa nilai itu ada, iya. Tetapi apakah semua nilai itu dilembagakan? Belum tentu. Oleh karena itu kewajiban kita merevitalisasi nilai-nilai itu untuk kekinian. Gak usah nyari teorinya, teori good governance versi UNDP, gak usah. Ambil aja nilai tradisional Bali mengajarkan soal kejujuran, satya, pisaje, seken. Itu ada semua nilainya di dalam konsep tradisi Bali yang perlu kembali direvitalisasi. Gak usah diambil dari luar bukunya, tapi ambil dari tradisi, digali dan diperkuat. Saya kira itu aja, terima kasih. Ada 2 pertanyaan lagi, mungkin ini termasuk yang terakhir ya. Pertanyaan dari Munawara, ini dari Tebuireng, Jombang. Jadi izin bertanya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara cakap merawat budaya lokal Bali agar tidak kehilangan roh, keunikan ciri khasnya di era digitalisasi saat ini. Ini menyerupai dengan pertanyaan Genbi yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa tinggi tingkat literasi digital masyarakat Bali? Bagaimana cara memberi kesadaran melek literasi hingga melek teknologi masyarakat Bali? Melihat budaya literasi bangsa kita masih cukup rendah. Mungkin bisa oleh Pak Gongari dulu yang pertama, sekaligus nanti dilanjutkan oleh Prof. Kun. Iya, yang pertama saya pakai apa yang jadi pendekatan Prof. Kun tadi ya, aktivisme. Jadi kita nggak bisa menyerah begitu saja atau pasrah. Kita harus ada gerakan, ada aktivisme. Kalau masyarakat kan aktivisme. Kalau negara ya ada bisa perlindungan, proteksi, ada empowering, dan ada regulatif, pengaturan. Jadi harusnya ada 2 hal ini berjalan. Negara menjalankan fungsi perlindungan, pengaturan, bahkan memfasilitasi, masyarakat menjalankan fungsi aktivisme. Aktivisme itu kan membuat ini menjadi tidak berhenti. Kalau masyarakat itu melihat bahwa ada proses penyeragaman budaya misalnya, homogenisasi, kalau dalam teori-teori McDonaldisasi gitu kan, atau penyeragaman, bahkan sekarang kan Korean pop, K-pop gitu kan, semua dianggap, semua di pop culture kan. Bagi saya sederhana merespon itu dengan siasat kebudayaan gitu. Bukan dengan menutup. Kalau menutup diri kan kita tidak boleh menerima semua hal ya, yang berasal dari luar. Itu strategi menutup diri itu mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Korea Utara pun mungkin tidak sepenuhnya bisa menutup diri gitu dari interaksi dengan global. Yang sekarang dia harus dilakukan adalah bersiasat. Gitu. Saya kadang suka melihatnya, saya sering sampaikan di berbagai tempat. Di Jogja ketika muncul KFC, orang Jogja bikin apa? Bukan Kentucky Fried Chicken, Kentuku Fried Chicken. Gitu. Jadi bersiasat melawan globalisasi dengan inovasi, kreasi baru. Ya nggak apa-apa, orang tidak bisa bedakan antara KFC dengan Kentuku gitu. Sama, kita bersiasat sekarang ini dengan berbagai cara, dengan inovasi. Saya yakin juga Korea dulu ketika dia sebagai negara yang runtuh dengan perang itu bisa hidup atau survive. Pertama mungkin meniru dulu, setelah itu berinovasi. Dan waktu itu inovasi oleh itu dikuatkan oleh negara, misalkan melahirkan Chaebol dan lain-lain. Dan masyarakatnya juga berinovasi melahirkan Korean pop dan lain-lain. Jadi menurut saya untuk mempertahankan uniqueness, keunikan, keragaman budaya ya inovasi dan aktivisme. Karena aktivisme itu
tidak mungkin membuat kemudian orang berhenti pasrah dengan situasi. Akhirnya ada gerakan Yayasan Janahita muncul, Yayasan Purikawan muncul. Kemarin besok siang saya diundang oleh Puri Siangan bikin Yayasan Sentir Bali. Berarti sekarang puri-puri sudah mulai bikin yayasan untuk yang sama, jadi virusnya sudah mulai menyebar nih, Ichiro. Cogong. Jadi kelihatan nanti mungkin ada yayasan Puri juga bikin, Griya nanti bikin. Bahkan banyak masyarakat berinisiatif melakukan hal-hal untuk konservasi dan pemajuan kebudayaan. Kita sekarang ini mungkin pandemi takut pada virus corona, tapi kita harus menyebarkan virus ini, literasi ini ke berbagai tempat di Bali. Ini saya kira satu hal yang penting. Nah, mengapa kita perlu itu? Karena kita takut miskin literasi, akhirnya masyarakat hanya mengambil teknologi itu sebagai bagian dari upaya ya konsumerisme gitu, membeli, tapi tidak tahu mempergunakan dan memanfaatkan dengan baik. Budaya konsumen itu kan akhirnya membeli saja. Bahkan satu orang dagang di pekan bisa punya 2-3 HP gitu. HP pintar lagi gitu kan. Nah tapi tidak pernah dipakai untuk apa HP itu. Bahkan sekarang karena miskin literasi akhirnya muncul apa yang disebut dengan post-truth society kan. Bahwa reality yang kemudian dikonstruksi kemudian disebarkan sebagai realitas yang sebenarnya akhirnya memunculkan hoax dan lain-lain. Dan ini menjadi alat ekonomi dan juga alat politik. Nah, kalau kita tidak punya literasi digital, tidak tahu bahwa alat ini harus tadi diuji dulu, dia kontennya diuji, isinya juga ada critical thinking untuk mengkritisi dari isi itu, tidak hanya sekedar menerima, men-share ke orang lain dan lain-lain, itu membuat kita kemudian tidak bisa mempergunakan teknologi itu dengan baik. Jadi konsumen aja tiap hari ganti HP mungkin ya. Karena HP itu dianggap baru tapi tidak pernah memfungsikan. Nah oleh karena itu saya sepakat kita harus manfaatkan teknologi literasi digital itu dengan mengisi dengan konten-konten yang bagus. Tadi Prof. Kun mengatakan kita harus mempersiapkan kontennya, substansinya, tapi esensinya adalah untuk kepentingan kita. Jadi teknologi itu harus kembali kepada kepentingan kita. Ini untuk apa? Jadi kedaulatan penggunaan teknologi harus kembali ke kita. Oleh karena itu teman-teman semua kita harus mulai dengan mengatakan itu. Kita butuh teknologi yang semakin canggih tapi kita harus bisa kontrol teknologi itu kemanfaatan dan kegunaan bagi masyarakat kita. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mungkin kita mintakan langsung closing penutup ya dari kedua narasumber berkenaan dengan buku Sastra 2, Pusparagam Pemikiran Kebudayaan Bali dan Relevansi Kebudayaan Bali di Tengah Gempuran Zaman Digital 4.0. Itu yang pertama mungkin Pak Dr. Agung Aridipayana. Iya, terima kasih. Saya ingin pesan aja pada adik-adik generasi baru Indonesia agar kita tidak tersesat di tengah kemajuan teknologi. Kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar dari kemajuan teknologi yang sekarang ini kita sebut revolusi industri 4.0 itu adalah teknologi itu untuk siapa gitu. Itu pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan dan menjadi dasar ketika kita menjawab. Karena kemajuan teknologi itu jangan sampai seperti juggernaut. Itu istilah yang juga sering dipakai oleh teori kritis. Ketika ibaratnya mobil truk blong remnya itu turun di turunan, kemudian dia akan menabrak kemana-mana dan melindas setiap orang yang ada di depannya. Ini menunjukkan bahwa modernitas dan kemajuan teknologi diibaratkan dia menghasilkan ketidakpastian dan juga bisa menimbulkan kerusakan pada kehidupan kemanusiaan. Oleh karena itu menurut saya adik-adik harus pegang itu bahwa teknologi itu harus bisa sampai ke jiwa kita, yaitu memuliakan Tuhan gitu, Ide Sang Hyang Widi, memuliakan kemanusiaan dan juga memuliakan alam.
Jadi kalau di Bali kita punya Trihita Karana, kita gunakan teknologi itu untuk 3 hal itu. Saya yakin dengan memuliakan 3 hal itu, saya kira kita bisa berjalan tadi menjadi mata air dari kesadaran peradaban Bali. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian saudara. Saya akhir dengan para Santi, Om Santi Santi.